Hai guys, kembali lagi sama aku. Di sini aku bakalan bikin konten digital buat MK Keuangan Negara. Baiklah, di sini judul dari konten digital aku adalah rekor sendiri yang terpecahkan. Surya dan Madi bikin negara rugi ratusan juta lebih triliun. Disimak ya guys. Baiklah, sebelum itu aku bakalan kasih tahu ke kalian dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Kita lanjut ke pembahasan yang contoh kasus tadi ya guys. Tak habis pikir ketika mengetahui kerugian negara akibat perkara korupsi bisa mencapai puluhan triliun. Bahkan rekor itu kini sudah terlampaui dengan disebutkannya dugaan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam perkara korupsi terkait pengelolaan lahan dengan tersangka Surya Darmadi. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung membuat kejutan dengan menyebutkan adanya perkara korupsi yang diduga membuat negara rugi hingga 78 triliun. Kasus yang dimaksud terkait dengan pengelolaan lahan sawit oleh PT Duta Palma. Dalam kasus itu, ada dua tersangka yang dijerat Kejagung, yaitu R. Tamsir Rahman selaku mantan Bupati Indragiri Hulu dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Duta Palma. Jaksa Agung ST Burhanuddin saat itu mengatakan angka 78 triliun itu diduga diakibatkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tamsir pada saat menjabat Bupati Indragiri Hulu. Saat itu menurut Burhanuddin, Tamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu. Nah, tentu saja ini menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun, kata Jaksa Agung tersebut. Di sini disebutkan bahwa Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau atas nama RTR periode 1959 sampai 2008 secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha. Izin lokasi dan izin usaha itu diduga diberikan Tamsir kepada PT Banyu Benih Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Semerida Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani yang merupakan milik Surya Darmadi. Kemudian izin itu digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertahanan Nasional. Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertahanan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi kelapa sawit tersebut. Angka ini tentu saja menjadi fantastis mengingat perkara-perkara korupsi lain sebelumnya berada di bawah jumlah itu. Hakim telah menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada ex-dirut PT Trans-Pasifik Indotama Honggo Wedarno dan hakim juga memerintahkan perampasan aset milik Honggo. Kasus ini bermula saat BUMN PT TPPI Limu diterpa krisis 1998. Setelah itu, perusahaan tersebut dibantu bangkit oleh pemerintah. Dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara ini kemudian diserahkan kepada penyidik untuk digunakan dalam persidangan. Dalam kesempatan itu, Jambitsus Febri Ardiansyah mengatakan jumlah kerugian negara saat ini totalnya mencapai 104,1 triliun. Saat ini, Kejaksaan Agung
sedang mengalami tidak hanya kerugian keuangan negara saja yang dihitung, tapi kerugian perekonomian negara juga dihitung. Jadi awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara mencapai 78 triliun awalnya. Sekarang sudah pasti hasil perhitungan yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP dari ahli auditor. Kerugian negara senilai 4,9 triliun. Untuk kerugian perekonomian negara senilai 99,2 triliun, sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik ditemukan menjadi 78 triliun. Sekian pembahasan tentang korupsi kali ini guys. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye, see you next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.